Banjarmasin harus kita akui ada memang beberapa titik yang memang benar-benar blank spot. Bahkan yang desa yang tidak masuk dalam blank spot, kondisi di lapangannya masih blank spot. Ini banyak di data Kominfo tidak masuk blank spot, tapi kondisi di ujung desa itu malah sinyal itu tidak ada. Karena kami sering turun ke lapangan, ada beberapa desa yang memang benar-benar sinyalnya tidak bisa diinikan. Terutama di Pakal Benteng di Pak Wahono, saya sering ke sana, ke rumahnya Pak Arfani. Bahkan kadang cuma satu garis hilang terus. Satu lagi itu di Manggaraya Pak Rian, ini ada pengalaman unik begitu kami ke desa itu. Di tiang bendera ada satu tiang, selain tiang bendera itu ada tabung yang digantung. Di dalam tabung itu ternyata hati yang dimasukkan. Saya tanya dengan Pak Kades itu apa Pak Kades? Itu berbagi Pak. Amal jariah. Saya amal jariah mana? Ini Pak, di sini kan suksesnya, makanya catering ininya bagi. Kalau situ kan bisa nanti berbagi pakai punya saya. Itu salah satu inovasi sederhana dari pemerintah desa yang ada di Banjarmasin. Saya bilang, gimana ini? Kalau untuk data-data, ya begitulah Pak katanya. Iya, itu pengalaman unik. Apalagi di desa-desa lain seperti di Limau Sungsang sama hampir kondisinya di desa ujung di Limau Sungsang juga sama, memang kondisi di lapangan masih tidak jauh berbeda dengan kawan-kawan yang di Pelakat Tinggi karena berbatasan dengan Karanggagung Hilir ya. Kami di daerah Karanggagung Hilir juga agak kesulitan. Bahkan tapi dari pemerintah Kabupaten Banjarmasin juga seperti di desa Tanah Pilih itu bekerjasama dengan pemerintah Tanjung Jabung Timur untuk mengakses internet dari provinsi Jambi karena lebih dekat itu. Lebih dekat dibanding kita ngambil jaringan yang dari Sumsel. Itu salah satu langkah yang dilakukan pemerintah Kabupaten Banjarmasin. Seberangan rumah ya? Iya, karena lebih dekat ke situ Pak. Karena kalau naik speed dari Sungsang itu sampai 4 jam 5 jam. Jadi kalau ke situ pasti nginep Pak. Tidak bisa PP. Terkait dengan BUMDes, ini memang kami sambut baik. Berarti polanya pola kerjasama yang akan dilakukan BUMDes. Namun ada beberapa hal yang perlu kita tekankan, kita lebih jauh. Pertama, kita lihat dulu kondisi BUMDes yang akan dijadikan pilot project ini. BUMDes yang sehat. Karena sesuai dengan PP 11 tahun 2021 itu ada kewajiban BUMDes itu mendaftarkan ke Kementerian Hukum melalui Kemendes untuk mendapatkan status badan hukum dan juga diamanatkan untuk revitalisasi BUMDes mulai dari jenis unit usaha maupun dokumen-dokumen yang harus dilengkapi. Terkait itu, apakah BUMDes yang akan dijadikan pilot project ini unit usahanya sudah ada belum untuk melakukan pengelolaan internet desa ini? Ini yang paling penting. Legal standing yang harus kita buat dulu. Ini tugas dari pemerintah desa, dalam hal ini kepala desa dengan BPD untuk melengkapi dalam bentuk peraturan desa agar BUMDes ini mengelola unit-unit usaha yang bisa berdampak dalam rangka meningkatkan perekonomian bagi desa dan masyarakat yang ada di desa. Ini penting sekali terkait ini. Jangan sampai BUMDes yang kita tuju nanti dokumennya tidak lengkap dan modalnya
ngomong varian, mohon maaf mungkin modalnya sedikit, malah bahkan mungkin BUMDes itu tak memiliki modal. Nah ini tugas dari pemerintah desa untuk melakukan penyertaan modal. Tetapi juga terkait penggunaan dana desa itu juga kita dibatasi oleh Permendes juga. Terakhir dengan Permendes 3 nomor 7 2021 prioritas penggunaan dana desa tahun 2022 itu masih belum jauh dari 2 tahun terakhir, masih penanggulangan ekonomi. Ada 3 prioritas: pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa, melaksanakan prioritas nasional sesuai dengan kewenangan desa, terus mitigasi dan penanggulangan bencana. Artinya apakah internet desa ini juga menjadi salah satu dari prioritas penggunaan dana desa. Ini juga tidak bisa kita pungkiri, sumber dana, sumber modal BUMDes itu berasal dari dana desa. Ini terkait dengan pola kerjasamanya nanti, kami sarankan memang secara aturan BUMDes itu tidak tertutup kemungkinan melakukan kerjasama melalui program yang sistem kredit ya, sistem bunga. Namun hal ini terkait ke depan polanya yang akan kita jual ke masyarakat ini kan agak sulit, karena ini Bu, di pengalaman di berbagai desa BUMDes yang melaksanakan unit usaha simpan pinjam itu banyaklah minjam daripada balik. Ya. Apakah ini juga tidak akan memberatkan BUMDes pola seperti ini? Jangan sampai nanti programnya bagus, pengurus BUMDes dan desanya menjadi dan pada kutip korban. Karena pola di masyarakat minjam duit ataupun uang itu tidak serta-merta bulan depan harus dia bisa mengembalikan. Bahkan dia punya sistem yarnen, setelah panen baru dibayar. Itu pun kalau panennya berhasil. Kalau tidak berhasil, lagi-lagi BUMDes yang akan menanggung resiko. Artinya kami sampaikan seperti ini, alangkah baiknya pola kerjasamanya kita ambil yang resikonya paling kecil, baik bagi BUMDes maupun bagi desa. Karena pengurus BUMDes itu walaupun masanya pengurusannya PP yang baru ini 5 tahun, tidak tertutup kemungkinan di tengah jalan pengurus BUMDesnya mungkin usia tidak dapat kita tolak. Nah, apakah pengurus baru mau melanjutkan program ini? Nah, ini juga mungkin dari sisi teknis mungkin belum terbaca ke sini, tapi kita ambil kemungkinan terburuk. Jadi kami sarankan alangkah baiknya program ini lebih baik dalam hal jangan bantuan sistem keuangannya, tetapi pola fisik ke desa, sehingga aset itu bisa dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kemaslahatan masyarakat. Terkait itu juga penggunaan dana desa tadi sudah kami singgung. Pola kerjasama juga kira-kira Pak, sumber dana ini berasal dari mana yang 255 juta? Iya, 255 juta itu. Karena kalau kita hitung itu rata-rata desa itu 1 miliar kan, atau ada yang lebih dikit lah. Jadi rata-rata 1 miliar lebih dikit lah punya dana desa yang bersumber dari itu. Dan juga penggunaannya itu sudah diatur dengan Permendes tadi. Kalau hanya dari 1 miliar sudah harus ada 250-an juta untuk internet desa, berarti tinggal 700-an yang bisa dikelola. Perbandingan 2 tahun terakhir 2020 dengan 2021
dari dana desa 1 miliar lebih itu per rata-rata per desa itu sudah tersedot untuk penanggulangan COVID itu hampir 50 sampai 60%. Jadi desa cuma ada angka di angka 40% dana yang bisa dikelola di luar penanggulangan COVID. Itu khusus untuk yang rutin, artinya yang memang benar-benar prioritas. Jadi ini juga menjadi bahan pertimbangan, bukan berarti kami menggambarkan ini menolak, bukan, tetapi inilah kondisi yang sebenarnya yang dialami atau yang sedang dialami oleh desa-desa. Saya rasa antara Muba dengan Banyuasin tidak terlalu jauh berbeda, karena ini dua beradik, Muba kakak, Banyuasin adik. Apalagi kondisi Pelakar Tinggi dan jauh berbeda dengan kecamatan yang berada di sekitar seperti Pulau Rimau, Selat Penumbuan, Karangagung Hilir, karena Karangagung Hulu itu masuk di Muba ya. Mungkin itu Pak gambaran dari kami. Nanti kalau ada memang kita diskusi tidak masalah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.